Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat TNI. Di sini kita menerima sebuah informasi sangat penting untuk adik kita di Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk itu kita mendatangkan narasumber untuk membahas informasi tersebut. Mari kita sambut Bapak Komandan Kodim 1592 dan Kodim Infantri Samsul. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Jul. Mungkin Bapak ini informasi tentang apa yang perlu kita sampaikan pagi ini? Mungkin yang perlu kita sampaikan untuk saat ini terkait dengan informasi penerimaan produksi prajurit baru atau biasa yang kita sebut dengan leveling, tes seleksi, baik penerimaan untuk bintara TNI Angkatan Darat maupun penerimaan calon Tamtama TNI Angkatan Darat. Di sini menurut informasi terbaru bahwa batas usia pendaftaran untuk calon prajurit baik tentara dan Tamtama itu apakah betul di usia maksimalnya 24 tahun, Pak? Ya. Perlu saya sampaikan informasi terkait aturan baru ya. Sebenarnya yang lain-lain, aturan yang lain itu sama saja sebenarnya. Ini hanya di penambahan usia atau umur ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang sebelumnya atau yang kemarin ya tahap 1 dan tahap 1 yang dibahas itu batas maksimal usia itu 22 tahun setiap saat yang bersangkutan akan mengikuti pendidikan bintara itu. Namun saat ini ada kebijakan baru dari pimpinan Angkatan Darat. Ini ada hubungannya dengan undang-undang tentang TNI yang terbaru terkait dengan masalah pensiun prajurit. Itu kan juga ditambah Tamtama bintara kan ditambah dari 53 menjadi 55. Sehingga di pelaksanaan WFM ini juga demikian ya, yang jadi diberi kelonggaran 2 tahun ya. Jadi dari yang batas 22 sekarang menjadi 24. Ini juga saya kira membuka peluang ya bagi pemuda-pemuda khususnya di Halmahera Selatan ya, mereka bisa lebih banyak punya kesempatan ya, yang biasanya saya karena umur tahun ini nggak bisa lagi kan saya ya, tapi pimpinan kita melihat itu ya, sehingga dibuka kembali kesempatan bagi pemuda-pemudi yang memang punya cita-cita ya, ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. Di sini kita juga menerima informasi apakah betul untuk tinggi badannya untuk calon prajurit itu seawalnya kan itu 163 cm, Pak. Apakah betul itu sudah di bawah 163 menjadi 158, Pak? Ya. Kalau untuk tinggi badan ini berlaku untuk calon Tamtama. Jadi kalau yang bintara itu masih sesuai ya dengan aturan hukumnya. Namun kesempatan yang dibuka lebih luas lagi ini terkait dengan tinggi badan dari 163 sekarang jadi diturunkan ya, jadi 158 ya. Itu dibuka untuk calon penerimaan Tamtama. Artinya itu jajaran bintara tidak pasti tetap pasti. Jadi saya kira tidak masalah ya. Jadi ini juga termasuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemuda ya yang memang dia dari segala hal bagus gitu, tapi karena dia tinggi badannya hanya kurang 1 cm ya, 2 cm dari yang sebelumnya, terakhir kita itu kan. Nah, jadi dengan adanya ini ya saya kira nanti pada saat proses pelaksanaan leveling ya, tes tiap materi ya, rangkaian tesnya itu mungkin lebih buka ya bagi mereka yang hanya karena tinggi badan. Ini menarik. Dari sekian materi ini yang tadi itu ini menurut
ada yang saya dengar di luar itu, apakah ada yang namanya pemuda keluar darah atau biaya benar? Nah itu biaya. Iya. Nah ini selalu ini kita dengar ya, terutama dari suara-suara dari masyarakat sipil ya, yang mereka juga bukan dari keluarga tentara, misalnya ada yang ingin masuk, katanya ada yang bilang harus dari keluarga besar TNI itu yang bisa masuk. Nah itu saya dengar juga Kita yang seperti itu. Pada kesempatan ini juga saya selaku Komandan Kodim ya, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, baik kepada orang tua di Halmahera Selatan ini ya, yang punya anaknya ingin menjadi prajurit TNI, baik bintara ataupun pasangan. Ini saya nyatakan bahwa pelaksanaan QRP atau masuk tentara ini semuanya gratis. Ya, tidak ada bayar-bayar di situ, tidak ada tawar-menawar dan sebagainya. Mungkin kalau biaya yang dia keluar paling mereka ada ya permintaan kadang fotokopi, persyaratan administrasi, ya paling seperti itu. Kemudian biaya apa? ya, Kalau itu selama dia mengikuti tes, ya kan kumpul, datang ke tempat seleksi berarti butuh transportasi, ya kan. Kemudian selama dia melaksanakan seleksi, ya kan harus ada makan dan sebagainya. Itu yang harus disiapkan sama orang tuanya. Karena kita khususnya yang ada di Halmahera Selatan ini kan jauh dengan tempat seleksi, ya kan. Tempat seleksi kita di mana? Saya kalau menurut informasi ada dua tempat, ada di Ajen Redri Terakhir maupun yang di Kodam di Ajen dan Kodam di Ambon. Berarti kan jauh kan. Jadi kalau tahap 1 misalnya di Ternate kan, kalau pemuda dari sini anak-anak remaja yang tes ini kan mereka dari sini, dari Bacan ini kan berangkat ke Ternate kan butuh biaya itu. Nah, paling biaya seperti itu aja yang disiapkan oleh orang tua dan sebagainya. Tapi kalau untuk biaya biar masuk ya harus bayar berapa biasanya? Wah itu kakinya puluhan juta sampai ratusan juta informasinya. Itu sebenarnya tidak benar. Jadi kalaupun ada ya, orang yang misalnya orang tua, salah satu orang tua atau masyarakat ini yang memang dia bayar terus masuk misalnya, itu kan sebenarnya anaknya mampu. Sebenarnya anaknya itu lulus murni. Gitu. Jadi orang yang menawarkan itu sebenarnya dia juga tidak berbuat apa-apa. Jadi kebetulan masuk ya masuk dia. Gitu. Jadi yang perlu orang tua atau masyarakat ini tahu bahwa yang paling utama ya kesiapan anaknya itu. Ya, kadang-kadang kan orang kalau masalah transaksi ya bayar ini kan ada, udah nanti duit diserahkan dulu, nanti kalau tidak masuk dikembalikan. Sebenarnya orang itu tidak berbuat apa-apa. Gitu. Jadi kalau anak itu masuk dia dapat, kalau tidak ya dikembalikan. Jadi ya kalau tidak dikembalikan bermasalah. Jadi intinya praktek-praktek seperti ini, Pak Jul, itu semua kebohongan, ya penipuan semuanya. Jadi tidak ada istilahnya masuk tentara itu bayar. Oke. Untuk tadi untuk membahas oknum, apakah ada nomor HP atau untuk pusat pengaduannya untuk adik-adik ataupun saudara kita yang korban untuk penerimaan ini? Ya biasanya kalau di salah satu event webbing seleksi itu kan ada panitianya. Nah, biasanya panitia tuh selalu memberikan nomor handphone atau nomor WA sehingga orang tua dari calon-calon ini bisa menghubungi apabila ada hambatan-hambatan, ya ada yang kurang puas, itu ada nomor aduan. Selain dari itu, ya mereka bisa melapor ini di mana saja, di satuan mana saja.
itu bisa melaporkan adanya ketidakjujuran misalnya ya, mereka atau kena penipuan dan sebagainya. Itu di mana saja mereka bisa lapor. Ya, bagi masyarakat yang memang tinggalnya di situ, satuan TNI-nya yang ada Koramil misalnya, silakan lapor ke Koramil. Di sini ada bahwa ada oknum gitu, perempuan dan sebagainya. Kalau mereka ada di sekitaran Kodim, bisa di Kodim. Ya, di Ternate, ya, satuan polisi militer bisa mereka laporkan langsung aja biar diselesaikan proses. Dari kalau sudah dari oknum-oknum ini sudah diproses. Nah, di sini untuk adik kita, apakah ada tempat untuk mereka mencari tahu atau untuk tempat rekrutmen ini di mana? Ya, kepada masyarakat semuanya bahwa pelaksanaan rekrutmen ini atau seleksi masuk TNI, silakan ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak mau masuk TNI untuk mencari informasi yang lebih dalam, khususnya bagi masyarakat yang berada di lingkungan Kodim 1509 Labuha ataupun di jajaran wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, ini bisa mendatangi kantor Kodim ya di bagian personalia. Nah, di sana nanti mereka akan bisa menjelaskan terkait dengan aturan-aturan ya, pencalonan, pendaftaran sampai dengan seleksi dan pendidikan anak-anak kita di sini. Terima kasih Bapak informasi yang sangat penting ini. Mungkin ada satu dua kata untuk adik-adik kita yang di luar sana. Oke, ini terakhir ya closing statement dari kami. Saya juga meminta, mengharapkan kepada pemuda-pemudi harapan bangsa, putra-putri Halmahera Selatan yang ingin bergabung ya dengan kami menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, silakan, pintu terbuka, sangat lebar, sangat luas ya, kesempatan yang begitu besar untuk segera mendaftar ya, kemudian mempersiapkan dirinya dengan baik dan percaya bahwa masuk TNI itu gratis. Demikian dari kami. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Sudah kedatangannya di sini untuk memberikan pencerahan kepada adik kita dan maupun keluarga besar di luar sana. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Salam hormat dari kami Kodim 1509 Labuha.